Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Di sini kita akan menjawab soal dan menjelaskan materi-materi yang ada di slide yang di kelompok 9. Yang pertama itu di sini ada boring. Proses boring merupakan proses membesar lubang yang telah ada menggunakan alat khusus berupa mata pahat pada mesin bubut. Terus yang kedua itu ada temper turning. Temper turning berfungsi untuk membuat benda kerja dengan cara menggerakkan tool dengan sudut tertentu. Yang kedua ada, ketiga ada counter turning. Counter turning berfungsi untuk membuat benda kerja dengan lebar penampang yang berbeda-beda atau membuat bentuk seperti yang tertera pada di gambar tersebut. Selanjutnya itu drilling. Nah, drilling ini merupakan proses pengerjaan logam ataupun bahan yang lainnya dengan menggunakan mesin atau alat bor untuk membuat lubang di dalam bahan tersebut. Nah, proses ini juga sering digunakan dalam berbagai industri seperti manufaktur, konstruksi, dan pertambangan, dan juga yang lainnya. Nah, perbedaan drilling dan boring ini, boring itu memperbesar lubang, dan kalau drilling itu membuat lubangnya. Nah, untuk selanjutnya cut off itu merupakan tahap ataupun operasi yang dimana sebuah bagian ataupun komponen dari bahan kerja dipisahkan ataupun dipotong dari bahan kerja aslinya. Ini adalah langkah penting dalam proses pembuatan berbagai produk. Nah, lalu selanjutnya ada threading, merupakan proses pembuatan ulir pada permukaan benda kerja, biasanya pada batang ataupun poros. Nah, proses threading ini penting dalam pembentukan berbagai produk yang memerlukan hubungan ulir, seperti baut, mur, scoop, pipa, dan juga komponen mekanis lainnya. Lalu ada knurling. Nah, knurling ini proses yang digunakan untuk membuat tekstur ataupun alur alur berpola pada permukaan benda kerja yang silindris ataupun batang. Proses ini juga bertujuan untuk meningkatkan daya cengkram, tampilan estetika, ataupun penandaan pada permukaan. Selanjutnya ada chamfering. Itu tuh proses yang berfungsi sebagai penghilangan sudut tajam atau pembuatan fasad pada tepi atau sudut suatu benda kerja. Tujuan utama dari chamfering ini adalah untuk menghasilkan tepi yang lebih lembut, tumpul, atau miring daripada sudut tajam yang dapat berpotensi membahayakan atau menghambat proses lainnya. Nah, selanjutnya ada facing. Facing ini berfungsi untuk operasi yang terdalam proses manufaktur yang berfungsi sebagai pemotongan atau penghilangan material dari permukaan benda kerja. Operasi ini bertujuan untuk menghasilkan permukaan yang rata, datar, dan sejajar dengan permukaan referensi lainnya. Nah, selanjutnya ada form turning. Eh, Form turning itu adalah proses pembentukan atau pembentukan permukaan yang berbentuk kompleks pada benda kerja menggunakan alat potong yang sesuai. Dari proses ini, benda kerja diputar dan alat pemotong yang sesuai membentuk atau menghilangkan material untuk mencapai bentuk atau profil yang diinginkan pada permukaan benda tersebut. Nah, selanjutnya juga ada turning operation adalah salah satu proses dasar dalam proses manufaktur yang melibatkan penghapusan material dari permukaan benda kerja yang berputar menggunakan alat seperti pemotong. Proses ini sering menghasilkan bentuknya silinder atau tirus pada benda kerja tersebut, poros baut, mur, dan berbagai komponen lain. Nah, contohnya seperti di gambar ini. Di gambar ini ada berbagai macam proses dan tujuannya masing-masing. Nah, di fit F ini tujuannya untuk operasi ini dilambangkan F yang artinya pemakan. Jadi itu untuk memakan materialnya. Selanjutnya ada deep atau dilambangkan D yang artinya kedalaman dalam proses pemotongan. Jadi di material itu pas saat pemotongan diukur kedalamannya
Nah, itu simbolnya D. Selanjutnya ada cutting speed. Operasi ini dilambangkan V yang artinya kecepatan pemotongan. Ada cutting force yang dilambangkan sebagai FC. Cutting force ini artinya gaya atau kekuatan yang diterapkan pada alat pemotong seperti mata pahat atau alat potong lainnya. Nah, selanjutnya di sini habis cutting force itu ada feed force dilambangkan FF. Nah, ini eh, fungsinya itu merupakan pemakan yang mengacu pada kecepatan pergerakan benda kerja atau alat pemotong, seperti mata pahat selama proses pemotongan atau pemesinan. Berikutnya juga ada orthogonal cutting. Orthogonal cutting ini adalah salah satu jenis pemotongan dalam proses manufaktur yang digunakan untuk menghasilkan bentuk pada benda kerja dengan menggunakan satu pahat yang bergerak dalam arah tegak lurus terhadap permukaan benda kerja. Nah, di perbedaan orthogonal cutting sama turning compression ini adalah kalau turning compression itu proses dasarnya, kalau orthogonal cutting itu jenis pemotongannya. Seperti yang bisa dilihat di sini adalah jenis pemotongannya adalah tegak lurus. Nah, di orthogonal cutting model ini ada uncut chip thickness. Nah, itu dikenal juga sebagai ketebalan geram yang belum terpotong ataupun ketebalan geram saat kontak pertama dengan mata pahat. Nah, lalu ada width of cut ataupun lambangnya W. Ini adalah proses pemotongan ataupun permesinan dalam manufaktur yang lebar materialnya dihapus ataupun dipotong oleh alat pemotong seperti mata pahat, end mill, atau gergaji selama satu langkah pemotongan. Nah, lalu ada cutting speed. Seperti yang tadi juga ini di lambangan V. Cutting speed ini kecepatan pemotongannya. Lalu ada cutting force. Ini gaya ataupun kekuatan yang diterapkan pada alat pemotong seperti mata pahat ataupun alat potong lainnya. Dan yang terakhir ini ada thrust force. Thrust force ini gaya dorong ataupun kekuatan gaya yang bekerja sejajar dengan sumbu pemotongan ataupun sumbu longitudinal alat pemotong selama proses pemotongan atau pemesinan. Nah, untuk soal yang kedua itu yang ditanya angka chip, chip thickness itu berada di mana? Nah, angka chip thickness itu berada di orthogonal cutting model ya, seperti yang bisa dilihat di sini. Ah, yang nomor satunya itu pertanyaannya ada apa yang dimaksud dengan knurling? Nah, itu tuh knurling itu proses pembentukan pola pada permukaan benda kerja untuk menghasilkan permukaan yang kasar dan bergerigi pada benda kerja. Seperti slide yang sebelumnya, di situ ada apa contoh gambarnya. Selanjutnya bahas soal nomor 3. Apa bedanya turning dan orthogonal operation? Nah, bedanya itu dari yang saya sudah jelaskan tentang turning, yaitu proses pemotongan yang menggunakan alat pemotong terbentuk pahat yang diputar secara sejajar dengan sumbu rotasi benda gaya. Yang kedua itu orthogonal operation. Nah, orthogonal operation itu jenis pemotongan di para pisau atau alat pemotongnya bergerak tegak lurus. Eh, eh, itunya 90 derajat terhadap permukaan benda kerja. Iya, udah.
Eh, Baik, untuk di nomor 4 itu ada waktu apa itu waktu pemesinan. Nah, di waktu pemesinan itu ada eh, L, ada cutting time TC dengan menggunakan rumus cutting time TC sama dengan remove volume V2 per MRR QZ. Yang kedua yaitu eh, rumus cutting time. Yang kedua sama dengan distance travel by tool or workpiece length atau LW. Feet, feet atau F rotation dikali dengan rotational speed of workpiece N. Eh, ini ada rumusnya yaitu TC sama dengan LW. Untuk LW itu kan udah dijelaskan tadi jarak yang ditempuh si benda kerja tersebut. Dan ada D1 yaitu diameter awal benda, ada P, F. Untuk F itu feet kecepatan pemakanan. Nah, di sini ada dua ya untuk rumusnya. Yang rumus di atas itu untuk spindle speed. Dan untuk yang kedua itu cutting speed. Oke, next. Baik, untuk penjelasan MRR itu, material removal rate, ada rumusnya juga. MRR sama dengan RMR, sama dengan QZ, sama dengan A ring kali VF. Untuk MRR itu material removal rate, dan RMR itu rate of material removal. Untuk mengukur tingkat penghapusan. Nah, di situ juga ada QZ. QZ itu adalah jumlah massa yang mengalir. Untuk alternatif solutionnya itu yang rumus MRR yang lain yaitu QZ sama dengan A kali VCM. Nah, QZ itu adalah sebuah simbol mewakili laju aliran massa atau jumlah massa yang mengalir. Dan untuk A tersebut, simbol itu memiliki luas penampang atau area yang melintang. Selanjutnya ada VCM. VCM itu adalah simbol mewakili kecepatan rata-rata aliran massa dalam sistem. VCM diukur dalam satuan panjang per unit waktu atau seperti meter per second. Selanjutnya untuk rumus QZ sama dengan A kali VCM itu menggambarkan hubungan antara laju aliran massa QZ, luas penampang A, dan kecepatan rata-rata VCM. Nah, berikut ada rumus CSA atau Control Self Assessment. Untuk rumus Control Self Assessment itu A ring sama dengan dalam apa sih itu yang dalam kurung D original pangkat 2 minus dalam kurung D original minus 2D pangkat 2 kurung kali Pi per 4. Nah, untuk CSA ini salah satu teknik risk assessment yang dapat digunakan oleh sebagai perusahaan dengan beberapa keunggulan dan penerapan. Selanjutnya ada average diameter terbagi menjadi dua yaitu fit velocity dan fit atau fit rate dan ada average cutting speed. Di sini menggunakan rumus yang kurang lebih sama-sama yang di saya udah jelaskan sebelumnya yaitu VF sama dengan N kali F sama dengan VC per D original kali Pi kali F. Nah, di sini juga ada beberapa eh, contoh rumus-rumus lain dari MRR yaitu yang pertama MRR sama dengan D original pangkat 2 minus dalam kurung D original minus 2D pangkat 2 dikali dengan Pi per 4 kali VC kali F per D original kali Pi. Dan yang kedua eh, F kali AP kali VC kali dalam kurung D1 kurang AP dalam kurung per D.
Eh, Mungkin itu saja yang bisa saya jelasin. Oke, untuk menjawab soal nomor 4 itu nih ditanya tuh rumus alternatif dari MMR ya, yang ini. Nah, jadi rumus alternatif MMR itu QZ sama dengan A dikali V CM. Nah, untuk QZ itu yang sudah tadi dijelaskan yaitu QZ itu MMR itu sendiri, material removal rate. Nah, untuk A itu merupakan luas penampang materialnya. Dan untuk VCM itu volume chip metal, volume chip material yaitu volume material yang dihasilkan ataupun dihapus selama proses pemasinan. Nah, untuk soal nomor 5 itu rumus alternatif dari si waktu pemasinan. Nah, rumus alternatifnya itu yaitu ada di sini ya, yang TC ini. TC sama dengan IW kali D1 kali R, kali V, per F dikali VC. Nah, untuk IW itu adalah jarak yang ditempuh si benda kerja ataupun alat kerja. Untuk D1 itu diameter awal benda, dan ini V per, untuk F itu feed pemakan, yaitu kecepatan pemakanannya. Dan untuk VC itu volume waktunya. Nah, mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.